Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan bersama setengah jam ke depan, insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang anjuran untuk mengisi atau merebut saf pertama, lalu merapikan dan merapatkan saf. Pada pagi hari ini kita sambung pembahasan berikutnya, yaitu at-targhib fi wasli as-sufuf was-saddi al-faraj, yaitu anjuran untuk menyambung saf dan mengisi yang kosong. Jadi ini berbeda fadilah, berbeda keutamaannya. Ada keutamaan masing-masing. Jadi hadis-hadis yang akan kita bahas ini membahas tentang kemuliaan orang-orang yang mengisi saf kosong atau menyambung kembali saf yang terputus. Mungkin pekerjaan itu sederhana tapi berefek besar dan menimbulkan pahala besar. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala alladhina yasiluna as-sufuf. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dengan derajat yang sahih, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusallun, memberi rahmat, mendoakan. Jadi kalau malaikat mendoakan ala allazina yasiluna as-sufuf, yaitu untuk orang-orang yang selalu menyambung saf. Jadi ini menyambung saf itu ada beberapa kategori. Yang pertama, dia berjaga-jaga untuk tidak kosong saf dari awal salatnya. Jadi ketika awal salat dia jaga yang dari belakang masuk. Ini sebelum dimulainya salat. Yang dari samping merapat. Makanya imam jangan takbir, jangan melakukan takbiratul ihram sampai benar-benar memastikan saf itu sudah rapat. Ini tugas imam, dan imam tidak perlu merasa berlebihan, karena nanti ada makmum yang awam melihat imam nunggu mengatur, lalu ada makmum
yang kemudian mengatakan kaji semayang juga. Itu enggak usah dipedulikan. Karena pemimpin solat adalah imam, bukan makmum. Apalagi kita diperingatkan oleh orang bodoh. Jangan pedulikan orang bodoh. Karena mempedulikan orang bodoh, kita bertambah bodoh. Jadi kalau ada makmum yang mengatakan, udah, enggak usah lama kali takbir terus, itu enggak usah dipedulikan. Atur dulu shaf. Jadi yang belakang terus mengisi depan, itu kategori pertama sebelum solat. Itu yang disebut menyambung shaf yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika shaf renggang setelah duduk dalam solat. Biasanya shaf itu akan renggang ketika sudah duduk, bangun kembali ke rakaat kedua, itu shaf sudah mulai agak renggang-renggang itu. Karena tadi pas ukuran duduk mengambil porsi lebih dibanding berdiri. Jadi ketika kita berdiri kembali, terjadi kerenggangan. Nah, di situ tidak boleh dibiarkan. Jadi ada orang yang tidak berani bergerak, padahal tidak mengapa bergerak selama tidak melebihi 3 kali, tidak mencapai 3 kali dan tidak berturut-turut. Jadi begitu bangun, shaf terasa renggang, yang kanan kiri merapat kembali. Jadi arahnya adalah arah menuju ke tengah, kanan kiri merapat kembali. Jadi jangan biarkan begitu saja. Sekurang-kurangnya kata Rasulullah, jangan izinkan syaitan masuk, dan ukurannya seperti masuknya anak kambing hitam. Itu bahasa Nabi. Jadi rapatkan lagi. Itu kategori kedua, disebut menyambung shaf atau mengisi shaf kosong. Nah, kategori ketiga, ketika ada yang batal salat di tengah jalan. Tiba-tiba berhadas, dia keluar dari barisan. Itu yang berhadas wajib keluar. Jangan tahan-tahan ketika dia sudah kentut, karena takut ketahuan siapa yang kentut, dia enggak keluar, berpura-pura salat. Ini dosa besar, karena dia telah melakukan salat pura-pura, sekaligus dia telah membiarkan ada saf yang kosong dengan keberadaannya, karena dia tidak dianggap lagi bahagian daripada jamaah. Jadi keluar. Namun kalau bisa keluarlah sebelum kentut. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ingin kentut nih, keluar segera. Jangan kentut dulu baru keluar. Jadi jangan tinggalkan kentut dalam jamaah baru kita keluar. Keluar, sakit perut keluar, sesak kencing keluar. Apakah keluar harus ke belakang? Harus menembus ke belakang? Sebenarnya tidak. Dalam kitab-kitab fikih pun, kitab fikih Syafi'i pun, itu tidak mesti harus menembus ke belakang. Dia boleh membelah saf. Dia belah saf. Misal di sana ada pintu kosong, apalagi masjid kita ni masih belum tertutup samping kanan, dia belah saf, boleh. Dan itu tidak dianggap sebagai orang yang melewati orang salat. Sesama makmum itu tidak ada sutrahnya. Jadi sutrahnya adalah imam, yang enggak boleh lewat di depan imam. Jadi kita semua makmum ini satu paket. Paket kita apa? Apa yang jadi sutrah imam, itulah sutrah kita. Sutrah itu pembatas. Sesama makmum tidak ada sutrah. Jadi melewati sesama makmum dibolehkan dan tidak dianggap melewati orang salat. Mana dalilnya? Kejadian pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas
ketika datang terlambat dengan kuda, lalu dia lewati saf, dia tambatkan kudanya, dia masuk ke dalam barisan saf. Orang sedang solat semua. Kata Ibnu Abbas di ujung hadis, tidak ada yang menegurku, Nabi pun tidak memarahiku. Ini hadis ini diambil oleh jumhur ulama, hampir semuanya sepakat mengatakan sesama makmum tidak mengapa. Namun karena kondisi ini belum diinformasikan ke seluruh makmum, nanti ada makmum yang menahan-nahan orang sakit perut ni untuk keluar. Jadi begitu dia belah saf, dia keluar dari samping, itu ada yang memancangkan tangan. Orang menceret dipancangkan tangan, Pak. Kan tangan itu minta putus itu. Sebenarnya enggak perlu kalau dia keluar dari saf. Jadi silakan baca kitab-kitab Syafi'i, semuanya membenarkan makmum keluar dari samping. Boleh. Yang enggak boleh melewati imam. Antara imam dengan sutrahnya itu kita lewati, baru kita dapat dosa besar melewati orang salat. Nah, kita kembali. Jadi ketika seseorang batal, dia keluar, otomatis kosong. Ini siapa yang harus isi? Yang lebih utama untuk mengisi adalah yang dari belakang maju ke depan. Cara mengisi saf kosong yaitu lakukan gerakan yang tidak mencapai 3 kali berturut-turut. Makanya dalam kitab-kitab pun diajarkan, langkahkan kaki sekali ke depan, lalu kaki kiri ikut. Jadi sudah berdiri di tengah saf, ini sudah 2 kaki berdiri di tengah saf, dihitung 2 langkah, kanan sekali, kiri sekali. Jangan bergerak dulu sekurang-kurang 1 rukun solat. Kalau dicontohkan dalam kitab sebutkan seperti berapa menit butuh rukuk. Rukuk itu mungkin hanya sekitar setengah menit misal. Berhenti dulu di tengah saf sekitar setengah menit. Baru kemudian langkah lagi menuju ke garis saf depan. Jadi hitungannya cuma 2 kali. Tidak boleh melangkah mencapai 3 kali, karena bisa dipastikan batal salatnya. Jadi begitu cara yang diajarkan. Jadi enggak boleh membiarkan saf kosong di depan. Jadi yang di belakang diam, enggak masuk-masuk. Yang kiri pun ingin mengisi, takut kalau diisi nanti yang belakang maju. Jadi yang depan membiarkan yang saf depannya kosong, yang belakang membiarkan saf depan kosong, yang kiri pun tidak merapat. Maka apa konsekuensinya? Itu yang enggak masuk tuh. Ini misal saya melihat saf depan masuk orang batal tadi. Saya enggak masuk, Pak. Saya biarkan salat terus, enggak saya isi. Yang di sana yang kiri pun enggak masuk, enggak merapat. Akhirnya kosong. Sampai salam kosong. Apa konsekuensinya? Ini orang ini, ya, orang yang berada di belakang saf kosong tadi, dan yang di samping tadi, yang seharusnya dia maju, itu hilang pahala jamaahnya. Tidak dapat pahala jamaah. Karena salah satu syarat mendapatkan pahala jamaah adalah saf yang rapat. Maka hati-hati ketika kita tidak berusaha untuk mengisi saf kosong. Maka anjuran mengisi saf kosong itu kuat sekali. Yang pertama tadi, Allah dan malaikat memberi rahmah kepada yang mengisi saf kosong. Jadi begitu terputus, langsung diisi kembali.
Namun begitu yang depan mencoba masuk, pas depan coba masuk, rupanya yang kiri masuk. Karena kan enggak saling beri kode nih. Makanya harus membiasakan dulu begini. Yang kiri itu jangan rapat dulu. Karena itu keutamaannya sebenarnya orang belakang. Karena kalau yang samping masuk merapat, itu tetap kosong nanti. Ujungnya tetap kosong. Merapat, nanti ujung sana tetap kosong. Jadi yang samping itu tunggu dulu untuk melihat tanda-tanda dari belakang ada yang isi. Kalau sudah hampir sekian waktu tidak ada tanda, barulah diisi dari samping. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kelebihan pertama, yaitu Allah merahmatinya. Otomatis timbul kasih sayang Allah. Yang kedua, melalui hadis dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti as-saff min nahiyatin ila nahiyatin fayamsahu manakibana aw sudurana. Kata Barra', dulu kami waktu salat bersama Rasulullah itu setelah qamat, beliau tidak langsung takbir, beliau mendatangi saf. Lalu beliau datangi saf min nahiyatin ila nahiyatin, dari satu sudut ke sudut yang lain. Jadi Rasulullah itu datang ke sana. Dia cek seperti komandan yang sedang mengecek pasukan. Sampai segitunya Rasulullah. Fayamsahu manakibana, dan dia mengusap pundak-pundak kami, au sudurana, dan mengusap dada-dada kami. Jadi Rasulullah sebelum takbir dia datang, lalu dia usap pundak, dia usap dada sahabat, wa yaqul, lalu kemudian Rasulullah berkata kepada semua sahabat, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian merusak saf, artinya jangan renggang saf, karena akan renggang hatimu. Kalau sering-sering renggang saf, kalian ini akan mudah pecah persatuan hati. Nah, ini salah satu efek daripada saf yang rapat, merapatkan hati. Sering berlapang dada dengan kekurangan atau perbedaan. Tapi kalau saf sering renggang, hati pun sering renggang. Maka mungkin selama ini kita ini sering berpecah hanya gara-gara urusan khilafiyah, karena kita tidak terlalu menjaga urusan saf. Sesama jamaah pun sering renggang hati. Padahal Rasulullah sudah kasih tahu rahasia, saf itu menyatukan hati. Maksud menyatukan hati, perbedaan terjadi, namun tidak sampai timbul permusuhan. Kita ini hari ini Masya Allah, hal-hal yang tidak perlu dijadikan sebagai sumber permusuhan pun kita jadikan sumber permusuhan. Masalah kunut bisa mupaki. Aneh kan? Masalah kunut mupaki. Masalah tunjuk tasyahud goyang-goyang pun kita jadikan sebagai musuh. Padahal mazhab Malik memang menyunnahkan, 3 mazhab lain tidak menyunnahkan menggoyangkan jari ketika duduk tasyahud. Masalah angkat tangan pun kita jadikan sebagai alasan untuk mencari musuh. Jadi ada orang yang melihat teman di sampingnya takbir dengan tangan ke arah dada. Jadi ada yang Allah begini takbirnya, takbirnya begini ke arah dada. Teman yang biasa takbir ke telinga itu mengejek. Nasyid yang takbir dada, artinya dia mengejek, kok ada juga yang takbirnya kayak gini. Makanya orang yang kurang wawasan itu sering sekali bermusuhan. Semakin bagus bacaan kita, semakin tinggi wawasan kita, semakin kecil kemungkinan bermusuhan.
cobalah baca kitab yang lebih luas. Baca kitab perbandingan mazhab. Jadi baik kitab atas set aju-aju. Padahal dalam fikih takbirnya Rasulullah, angkat tangannya Rasulullah ketika takbir itu ada dua dalil, ada dua hadis yang dilihat oleh sahabat. Rasulullah kadang-kadang melakukannya model dada. Jadi ini sama dengan pundak, dada begini. Dan pernah dilihat oleh sahabat Rasulullah melakukan takbir, ujung ibu jarinya terkena daun telinganya. Jadi bukan boleh begini. Jadi ada dua cara. Tidak mengapa sebenarnya, dan mazhab pun memilih di antara keduanya. Namun kesalahan paling banyak orang yang melakukan takbir, selayaknya tangan waktu takbiratul ihram itu menghadap ke kiblat, telapak tangan. Jadi takbir itu bukan begini, bukan begini. Ini bukan ke sini. Tapi baik di dada maupun ke telinga, ini tangan ini ke kiblat. Kita kadang-kadang enggak peduli Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar ini mana? Salah. Dia ke sini semuanya, ke sini semuanya. Tapi itu enggak diprotes karena dianggap dia pun enggak tahu apa-apa masalah itu. Yang diprotes malah gerakan, padahal gerakannya dua-dua ada. Itu pun mempaki, itu pun saling ngejek. Jadi aneh kan. Nanti ada teman yang kadang-kadang duduk tasyahud akhir waktu salat subuh, tidak duduk tawarruk, tapi duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk seperti tahiyat awal. Jadi penutup salat subuh pun dia duduk seperti tahiyat awal. Jadi kita memperhatikan ni orang ni aneh ni. Karena kita sudah terbiasa duduk tawarruk, duduk seperti tahiyat akhir. Biasanya orang yang tidak berilmu atau kurang wawasannya itu dijadikan sebagai permasalahan. Padahal itu hanya khilaf di dalam pandangan imam mazhab. Dan khilaf itu bukan suka-suka mereka, karena mereka mengambil dalil-dalil yang berbeda. Jadi ada juga orang yang kurang kerjaan hari ini, itu menyalahkan imam mazhab. Jadi mengatakan, enggak perlu ikut mazhab, yang perlu ikut Nabi. Nyan heng si nian payan. Itu juga heng. Dia bilang kita enggak perlu ikut imam mazhab, ikut Nabi, tapi kitab yang dia pegang waktu mengajar adalah kitab yang disadur dari imam-imam mazhab. Jadi jangan terlalu sombonglah dengan urusan seperti itu. Itu duduk tahiyat akhir itu pun khilaf. Dalam mazhab Hanafi duduk semuanya iftirash. Dalam mazhab Hanafi semua duduk iftirash. Tahiyat awal, tahiyat akhir duduknya seperti tahiyat awal dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki semua duduk tawarruk. Baik tahiyat awal, tahiyat akhir duduk seperti tahiyat akhir. Itu dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Ini yang kita lakukan dari kecil. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Namun bedanya di mana? Mazhab Hambali mengatakan kalau salat itu cuma ada satu duduk, salat itu cuma ada sekali duduk, enggak ada dua kali duduk. Salat subuh, pokoknya yang dua-dua rakaat, yang cuma ada sekali duduk, maka mereka lebih memilih untuk duduk iftirash, bukan duduk tahiyat akhir, bukan duduk tawarruk. Makanya kadang-kadang ada yang bermazhab Hambali berada di antara kita, duduknya begitu, maka enggak usah marah-marah. Itu cara duduk kan sunnah, bukan rukun. Yang rukun apanya? Duduknya, cara duduk sunnah, boleh begini, boleh begitu. Lalu karena kita kurang ilmu, marah-marah. Lalu mulai kita tuduh, sang urung tiblah, sang yang katruk padanya urung tiblah.
Jadi orang sebelah Pak, sebelah orangnya cuma jadi duduk sampai kita. Masya Allah, itu jadi permasalahan. Makanya cukup bahaya melemparkan api di tengah masyarakat. Jadi jangan sampai memberi pengajian yang membuat masyarakat resah dan seakan-akan merasa bahawa ada amalan yang salah. Padahal semua amalannya benar, cuma khilaf saja. Karena berbeda mendapatkan dalil, semuanya dari dalil. Tapi ada pengajian yang kadang-kadang terlalu ekstrim. Bahkan ada yang memberi masukan ke jamaah jangan ngaji kecuali dengan ustaz kita. Nanti ditanya, di mana ngaji? Sama Ustaz Nazli. Oh jangan, itu ustaz bid'ah itu. Jangan ngaji ke situ. Menan model Pak. Dan itu saya bilang kenapa? Bukan untuk membuat permusuhan, tapi begitu yang telah dituduhkan. Jadi kayak kami yang netral-netral ni, itu disebut ustaz bid'ah. Yang netral, yang ini boleh, itu boleh. Kami disebut ustaz bid'ah, kadang-kadang disebut kunci Inggris. Ustaz kunci Inggris itu, semuanya boleh. Yang benar siapa? Dia yang benar, yang tidak mau terima pandangan yang lain. Salah, ya kecuali yang benar dia. Makanya jamaahnya diberi informasi, jangan ngaji tempat lain, nanti kamu tersesat. Tersesat dalam khilafiyah, subhanallah. Itulah kenapa ribut selalu. Orang yang sudah berada di dalam pengetahuan yang ekstrim ini, itu akan selalu melihat musuh di depannya. Itu enggak mau berteman, Pak. Itu kalau pengajian kita keluar, dia keluar, karena itu bukan ustaz kita, enggak usah kita dengar pun. Walaupun yang kita keluarkan dalil dari Allah, dari Nabi, tapi itu bukan ustaz kita. Begitulah kenapa kita bermusuhan hari ini. Faktor pemicunya, salah satunya adalah kita tidak menjaga saf. Coba Bapak lihat masjid-masjid yang tidak terlalu kuat menjaga amal Nabi, itu saf. Semayang aja, salat terus, masalah saf enggak dijaga pun. Imamnya pun enggak memperingatkan, karena merasa takut diperingatkan oleh makmum. Jadi seharusnya imam berdiri dulu, ya, saf rapat. Sana rapat, lihat semuanya aman, baru kita mulai. Seharusnya begitu. Dan itu amalan Nabi. Nabi kan tadi disebutkan, Nabi bukan itu saja. Sampai datang ke ujung sana. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, Nabi mengatakan, jangan terpisah saf, maka hatimu akan mudah terpisah. Makanya sahabat, persatuan sahabat kental sekali. Model dalam medan perang, dalam satu riwayat, ini sudah ada 3 orang tercampak luka, dibawakan minum. Orang yang pertama mengatakan, bawa ke temanku itu dulu. Dibawa orang kedua mengatakan, bawa ke temanku itu dulu, kasih minum dia dulu. Ke orang ketiga, orang yang ketiga dibawa minum, gelas yang sama, dia kasih tahu, tolong bawa ke temanku tadi. Semua menolak minum untuk menyelamatkan temannya. Begitu kuatnya, kentalnya persatuan mereka, kental sekali. Hari ini ada persatuan. Cuma kadang-kadang persatuan dalam maksiat itu lebih kental. Sesama preman, begitu dengar, siapa dipukul? Teman kita nih. Misalnya ada yang preman dipukul, misal. Itu semua preman maju. Persatuannya dalam maksiat. Aneh kan, Pak? Dalam maksiat bersatu, dalam kebaikan kita enggak bisa bersatu. Maka yang menang hari ini maksiat. Akibat bersatunya maksiat. Enggak ada yang berani gok-gok itu. Maksiat di Lok Semami, enggak ada yang berani gok-gok. Jadi kekuatannya kuat. Jadi begitu mau diamar ma'rufkan, dinahi mungkarkan, itu karena persatuan yang melakukan maksiat kuat, ada deckingnya, ya. Deckingnya orang punya jabatan, orang punya kekuatan, enggak ada yang berani. Itu efeknya. Jadi jemaah melakukan Allah, ini kata Nabi. Kemudian Nabi kembali mengatakan, disambung, wa kana yaqul, lalu beliau baru mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikat
Yusallun, sama kalimat tadi, iaitu merahmati kepada orang-orang yang menyambung saf. Artinya yang menjaga-jaga saf supaya tidak kosong. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskan hubungan dengannya. Berarti hilang rahmat Allah bagi yang tidak peduli ketika saf kosong. Coba lihat Pak, sederhana kan pekerjaan kita? Kita biarkan saf di depan kita kosong, langsung Allah putuskan hubungan dengannya. Maksud putuskan hubungan bukan tidak diberi rezeki, tapi Allah tidak sayang kepadanya. Maka nanti efeknya apa? Hidup kita tidak lagi dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita butuh Allah dalam semua perkara. Kemudian dalam hadis yang lain, ini semua hadis-hadis ini derajatnya sahih. Kemudian hadis yang kelima dengan derajat hasan li ghairi, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum aliyanukum manakiban fis shalah. Kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah yang melunakkan pundaknya ketika salat. Maksud melunakkan pundak, dia rela seandainya pundaknya rapat-rapat sedikit, dia enggak marah Pak. Karena ada orang yang begitu rapat dia tersinggung. Lalu dia mengatakan, "Hana moho, kena orang rapat-rapat." Kedi wujud lah. Ini orang ini enggak baik. Orang yang baik bagaimana kata Rasulullah? Dia lunakkan pundaknya. Jadi rapat sedikit dia enggak marah. Hana pupu dah ngaju hana masalah. Begitu Pak orangnya. Itu orang terbaik kata Rasulullah. Wa ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saffi fasaddaha. Kemudian di situ Rasulullah mengatakan, tidak ada langkah kaki yang lebih baik di sisi Allah kecuali langkah kaki yang engkau langkahkan untuk mengisi saf yang kosong. Hadis riwayat Bazzar dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan derajat hasan li ghairi. Jemaah maka Allah, apa kata Nabi? Langkah kaki kan banyak pahala Pak. Dari rumah kita melangkah, itu setiap langkah dihitung pahala. Penuntut ilmu dihitung pahala. Langkah-langkah kaki itu dihitung. Makanya kita ini memperbanyak langkah dalam kebaikan supaya menjadi saksi. Ada hadis Nabi yang menyebutkan gunung, tanah, batu nanti akan bersaksi di hadapan Allah ketika dia pernah dilewati oleh orang-orang yang menegakkan agama Allah. Jadi batu-batu akan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku diinjak oleh fulan demi jihad kepadamu ya Allah." Pasir akan mengatakan, tanah bicara. Kita yang datang ke masjid itu semua tanah yang kita lewati Pak, bicara. Karena nanti semua bersaksi. Sekecil-kecilnya bersaksi. Kacamata yang Bapak pakai bersaksi, Pak. Aku dipakai ya Allah untuk melihat kalammu. Tapi dia juga bersaksi, aku dipakai ya Allah untuk melihat selingkuhannya. Itu bersaksi juga nanti. Jadi untuk apa kita pakai? Untuk maksiat, maksiat dapat. Saksinya jadi maksiat. Di sini Nabi menyebutkan di antara semua langkah, langkah yang terbaik adalah langkah yang engkau lakukan ketika engkau mengisi saf yang kosong. Masya Allah, cuma 2 langkah Pak. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Berarti kalau hitung-hitung 4 langkah. 4 langkah itu 4 langkah yang terbaik di sisi Allah ketika kita berusaha mengisi saf yang kosong. Makanya jangan ragu-ragu untuk mengisi saf kosong. Nah, sekarang timbul satu masalah yang terakhir, yaitu ketika kita sudah sedang mengisi, tiba-tiba yang samping masuk, kan beradu Pak. Kayak mana kita ni? Para ulama mengatakan disuruh tarik ke belakang.
Jadi begitu kita mau masuk dari depan, dari belakang ke depan, yang samping masuk, tertutup saf itu, kita disuruh balik ke belakang. Tapi di belakang sudah ada yang ngisi. Yang ngisi itu pun disuruh balik ke belakang. Terus balik ke belakang, terus balik ke belakang. Ya. Begitu syarah dari para ulama kalau terjadi hal yang tidak diduga. Makanya tadi yang samping jangan isi dulu. Biarkan dulu yang belakang yang memulainya. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.